8 pagi hingga 16 waktu Indonesia Barat. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita semua tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi bencana, kecelakaan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, juga tsunami menjadi kuasa Tuhan. Umat manusia hanya mampu berdoa dan menghindarinya. Sebagai ikhtiar mengantisipasi bencana dan mengurangi dampak lebih buruk jika bencana telah menimpa, RRI Madiun menyiarkan dialog interaktif Kentongan. Setiap Selasa pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan narasumber berbagai pihak yang berkompeten di bidang kebencanaan. RRI, Radio Tangga Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Tangga Bencana COVID-19. Permasalahan sampah masih menjadi satu permasalahan yang membayangi kita semua, ya. Dampak dari membuang sampah sembarangan, mulai dari banjir, berbagai jenis penyakit, ya, selalu mengintai jika kesadaran masyarakat dalam mengolah ataupun juga membuang sampah ini tidak segera meningkat. Nah, untuk membahas itu pendengar, kami hadir dalam dialog mitigasi bencana Kentongan dengan tema Jangan Buang Sampahmu, Sedekahkan Saja. Hani Fadilah yang menemani Anda kesempatan sore hari ini. Kami mengudara melalui frekuensi radio FM 99,7, lalu juga 96,7 dan AM 1008 kHz. Sore hari ini kami hadirkan narasumber kami dari Relawan Nusantara. Ada koordinatornya, ya, Koordinator Relawan Nusantara Magetan, ada Mas Sunyoto, serta Ketua Bank Sampah Sapu Jagat, ada Juli Kuswanto. Langsung saja juga kami sapa, ya, yang beliau berdua ini sudah bergabung melalui Zoom, dan kami siarkan juga live streaming di Facebook Pro 1 Madiun, PROSATU Madiun. Ya, langsung saja kami sapa semuanya. Selamat sore, Mas Sunyoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hani. Ya, lalu juga selamat sore juga Mas Yuli Kuswanto, ya. Yuli atau Juli ini? Juli, Mbak. Ini Juli Kuswanto. Juli Kuswanto, ya. Ejaan lama, ya. Iya. Oke. Nah, seperti yang Hani sampaikan tadi di awal, permasalahan sampah ini jadi apa ya? Permasalahan yang kompleks juga. Ada yang kalau dibuang sampah itu sembarangan juga menimbulkan masalah, ditumpuk di rumah juga menimbulkan masalah, ya. Nah, hadirlah teman-teman ini dengan kalau di media sosial yang teman-teman punya di @relawan Nusantara Magetan, ya, betul ya Mas Sunyoto, ya? Ya, betul, Mbak. Ya, itu ada satu tagline yang akhirnya menarik perhatian kami untuk mengajak teman-teman Relawan Nusantara berdialog pada sore hari ini. Jangan buang sampahmu, sedekahkan saja. Konsepnya seperti apa ini, Mas Sunyoto? Kalau untuk konsep sendiri, gini ya, Mbak. Sedekah sampah itu kan sebenarnya kita awali dari kemarin, apa ya, banyaknya sampah-sampah yang sebenarnya masih bisa diolah, itu ya berserakan misal di pinggir jalan atau segala macam. Apalagi kan kita sering juga menemukan ya orang pakai mobil tinggal lempar di dalam plastik, itu tinggal dilempar keluar gitu aja, ya, kan gitu sebenarnya. Nah, terus ditambah lagi barang-barang itu, barang bekas yang sebenarnya masih bisa diolah, kebanyakan masyarakat yang tidak mau mengolah atau mengupayakan pengolahannya, entah itu diberikan ke pengepul sampah atau sebagainya gitu kan.
mereka dibakar gitu. Nah, daripada dibakar atau dibiarkan berserakan, kemarin coba muter-muter ide gitu kan. Karena kita kenal dengan bank sampah, bank sampah Sapu Jagat ini, kemarin kita akhirnya ngutik-ngutik, jadilah sedekah sampah itu sendiri. Sedekah sampah itu kita kumpulkan, kita himpun dari masyarakat. Nah, kita tampung, kemudian di bank sampah itu nanti akan diolah jadi kerajinan. Ya. Jadi kerajinan yang ada nilai ekonomisnya lah. Nah, dari hasil penjualan kerajinan itu nanti kita salurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk misalkan kayak sembako, pengobatan, seperti itu. Oke. Jadi alurnya seperti ini ya, Hani boleh ulangi lagi, sampah dihimpun dari masyarakat, kemudian di setor ya ke bank sampah. Kebetulan sore hari ini ada bank sampah Sapu Jagat yang ketuanya juga sudah hadir ya. Terus setelah itu diolah menjadi kerajinan tangan, diperdagangkan atau dijual begitu ya, dijual. Setelah dijual hasilnya untuk kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan pangan ataupun kesehatan, begitu ya Mas Sunyoto ya? Ya, betul. Nah, kalau begitu apa namanya kerjasama ini hanya dengan Bank Sampah Sapu Jagat saja, Mas Sunyoto? Untuk saat ini iya, tapi kemudian untuk jangka panjangnya bukan berarti harus setiap bank sampah itu harus kerjasama dengan Relawan Nusantara Magetan gitu, tidak. Tujuannya nanti kita awali pilot projectnya RN sama Bank Sampah Sapu Jagat, kemudian nanti bank sampah lain atau komunitas lainnya nanti bisa menduplikasi. Betul. Seperti itu. Jadi bukan harus bikin paten gitu, enggak. Kita jadi awal, jadi apa ya ibaratnya jadi tonggak ya, jadi pelopornya aja kita. Terus ya harapannya bisa diduplikasi sama yang lainnya gitu. Nah, ke Mas Juli Kuswanto, sebagai pelopor juga diajak kerjasama dengan Relawan Nusantara Magetan, ya. Seperti apa kesiapan dari bank sampah ini sendiri? Lokasinya di mana bank sampah ini, Mas Juli? Oke Mbak, lokasi kita di depan Jalan Karya Dharma, depan Kejaksaan Negeri Magetan, Mbak. Jalan Karya Dharma ya? Ya, Jalan Karya Dharma depan Kejaksaan Negeri Magetan. Oke, dari alun-alun ke barat, ke alun-alun selatan ke selatan terus ke barat, ya. Lingkungan industri kecil depan. Oke. Kementerian Agama. Mudah sekali mencari bank sampah Sapu Jagat ini ya. Hanya ada di satu titik itu saja, Mas Juli? Ya, kalau bank sampah Sapu Jagat memang ada di sini. Satu komplek di Saringin Agung sini. Oke. Nah, sementara ini kalau misalnya ya teman-teman dari Relawan Nusantara kan sudah rutin nyetor sampah ke situ ya. Kalau misalnya masyarakat luas juga, wah sampah saya daripada dibuang juga atau mengotori sungai, mengotori pinggir jalan, ini yang miris sekali itu dibuang di pinggir jalan itu ya, mengotori pinggir jalan, saya setor juga lah ke Bank Sampah Sapu Jagat. Nah, sampah yang itu bisa juga ya, Mas Yuli ya? Iya. Bisa ya. Nah, sampahnya harus sampah apa saja nih, dalam arti botolkah, ban atau apa begitu? Oh ya, makasih Mbak. Kebetulan di komunitas Bank Sampah Sapu Jagat ini juga aktif kegiatan sosial. Jadi kemarin kita juga ngambil sedekah sampah yang ada di Kabupaten Ngawi juga. Kalau mau menyetorkan sampahnya pun juga bisa di sekitar bank sampah. Untuk jenis-jenis sampahnya mungkin bisa botol air mineral, terus gelas air mineral, kardus, kertas HPS. Yang penting itu sampah kering, enggak sampah basah. Jadi nanti bisa kita olah lagi. Kalau nanti pengen lihat kreasi kita, kapan-kapan Mbak ini bisa datang ke Starat kita atau lihat aja di channel YouTube Bank Sampah Sapu Jagat, nanti ada semuanya. Wah, ada channel YouTube-nya juga ya, Bank Sampah Sapu Jagat sama ya? Ya. Oke. Atau mungkin hari ini juga bisa ditampilkan ininya, kerajinannya mungkin nanti bisa diambil. Saya ambilkan. Nah, yang kecil mungkin nanti bisa diambil begitu ya, Mas Yuli ya.
atau mungkin sekarang Mas Yuli bisa ngambil dulu sebentar, Hani ke Mas Sunyoto dulu. Boleh ya? Iya, boleh. Iya, Nah, boleh. Mas Sunyoto, kembali lagi ke Anda. Iya, Mbak. Teman-teman yang nyetor sampah ini tergabung di wadah namanya Relawan Nusantara ya. Kemarin juga tim dari Relawan Nusantara mengirim ada rumah zakat ya. Ini organisasi atau bentuk kerjasama seperti apa? Oh ya, gini. Jadi sebenarnya Relawan Nusantara itu adalah relawannya Rumah Zakat. Jadi Rumah Zakat itu punya relawan, dibikin lembaga lagi namanya Relawan Nusantara. Karena Rumah Zakat itu kan sebenarnya Lasnas ya, Mbak. Masuk dalam Lasnas. Kalau di Madiun kita gabungnya di FOS, Forum Zakat. Nah, untuk giat kerelawanannya itu Relawan Nusantara di luar giat proyek dari Rumah Zakat itu dibebaskan, terserah mau bikin atau mau membuat proyek sendiri yang seperti apa, yang ada kaitannya dengan masyarakat, seperti itu. Nah, karena kita itu juga berjalan di banyak bidang, maksudnya mulai pendidikan, terus sosial, lingkungan, seperti itu. Nah, untuk di bidang lingkungan, kita pilih satu ini proyek yang namanya Sedekah Sampah ini yang dikolaborasikan dengan Bank Sampah Sapu Jagat. Nah, di situ. Terus untuk soal sampah ini ya memang sudah jadi pembicaraan sejak dulu lah. Jadi permasalahan memang sejak dulu lah di teman-teman lingkungan gitu. Di teman-teman relawan di bidang lingkungan seperti itu. Oke. Nah, yang disetorkan oleh teman-teman Relawan Nusantara ini pastinya sampah-sampah yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Yuli ya. Apakah teman-teman Relawan Nusantara ini juga membersihkan terlebih dahulu begitu, jadi disetornya tuh udah bersih gitu? Iya. Kalau untuk sementara kemarin kita ada, kalau untuk di rumah masing-masing sementara kita kumpulkan dulu. Kalau sudah banyak baru dibawa kemari. Misal kayak kita bikin EcoBrick dulu. Kita bikin EcoBrick itu kan nggak sebentar. Ya. Kan misalnya satu botol itu aja kan bisa muat berapa ratus kantong plastik seperti itu kan, Mbak. Nah, seperti itu. Terus kalau yang mungkin sudah bisa agak frekuensinya sudah mulai teratur, itu kita juga gandeng ini percetakan itu kan biar percetakan banner seperti itu, dia kan punya sampah dari gulungan banner. Nah, itu kita ajak, daripada dibuang sia-sia gitu, dibakar, bolehlah kita ambil biar dimanfaatin di bank sampah seperti itu. Alhamdulillah sih untuk itu kita sudah punya satu mitra tetap gitu. Yang nanti bisa nyetor itunya ke kita, kan kardus panjang yang seperti itu, Mbak. Nah, seperti itu nanti. Wadah banner, sisa roll banner yang tidak terpakai, begitu ya, Mas? Betul. Ya, betul. Sunyoto ya. Ya, betul. Nah, kalau yang seperti itu, Mas Yuli, bisa dibikin jadi apa sih kalau kardus atau sisa banner begitu? Sambil ditunjukkan juga kalau yang di bawah itu apa? Siap, ini celengan, Mbak, dari banner tadi, apa itu karton gulungan bannernya tadi bisa dibuat celengan. Coba diangkat ke kamera, Mas Yuli. Ya, ini ya. Comel, Mbak, comel. Oh iya, lucu sekali. Oke. Ini murah meriah, kalau di sini cuma 15.000. Wah, cuma 15.000 udah bisa nabung. Terus ini bibir gelas air mineral, bisa dibuat vas bunga. Oke. Nah, terus bibir air mineral lagi buat tas. Jenengan nanti kalau ke sini saya kasih satu. Bagus nih, kita bukakan dulu ya. Boleh. Ya, jadi bisa menjadi beraneka ragam. Wah, cantik sekali tasnya. Di Facebook soalnya baru muncul ya ini ya. Tapi cantik sekali tasnya. Jadi bisa menjadi beraneka ragam kerajinan ya. Tisu. Ya, tempat tisu juga ada. Sekali. Kursi dari
agak berat kali ini. Ya ini kursi atau dingklik biasanya kalau orang hajatan kan biar bokongnya enggak tepos duduk sini dulu nanti takut kantor ya. Biar gak Sama dari delosor dulu di ngambil. bawah gitu ya. Ya ini banyak. Oke. Kebetulan di Bank Sampah Sapu Jagat sendiri jadi rujukan studi banding, Mbak. Kemarin Wali Kota Bekasi pun studi banding ke tempat kita. Dari Bojonegoro, Pacitan, dan Ngawi pun sering giat-giat kayak gitu studi banding. Nah, kalau teman-teman di Bank Sampah Sapu Jagat, jumlahnya ada berapa personil, Mas Yuli? Nanti juga pertanyaan Kalau sama anggota di kita relawan ada 25 orang, Mbak. 25 Rumah orang. biasanya yang bikin kerajinan nanti ibu-ibunya sekitar ada 5 orang. Yang lain pria semua. Jadi Tapi dari rata-rata 25 itu rata-rata teman-teman ini giatnya sosial, jadi tidak ada namanya kita itu digaji. Jadi sosial. Nanti kalau ada kelebihan pas pemilahan sampah, baru kita bagikan. Oh ini ada kelebihan kita sama. Tidak ada namanya ketua, sekretaris, bendara. Semua menerima haknya sama. sama ya. Oke. 25 orang, 20 laki-laki, 5 perempuan, khususnya yang bagian meracik atau meramu sampah itu ya. Ada tugas-tugasnya gitu nggak sih Mas? Dalam arti begini, nanti ada yang nyari sampah, ada yang bagian membersihkan, misalnya masih ada yang kotor, ada yang menjemur atau seperti apa? Kalau di Bank Sampah Sapu Jagat itu sosial sama, bareng-bareng. Dan nanti khususnya ibu-ibu nanti pemilahan juga kerajinannya. Kalau yang bapak-bapak atau yang lainnya penjemputan sampah dari rumah-rumah warga masyarakat ditampung di bank sampah, lalu diadakan pilah bareng-bareng. Gitu, Mbak. Begini, Mas Juli juga, Mas Juli, ada masyarakat yang pengen ketika nyetor sampah ini ya, kalau tukang apa tuh namanya, rosok keliling itu kan membeli sampah ya. Jadi pasti ada masyarakat yang ketika nyetor sampah ditimbang dong berapa uangnya gitu. Ada yang begitu nggak sih atau semuanya memberikan gratis? Ketika mengambil juga diberikan secara cuma-cuma, Mas Yuli? Ada sebagian warga yang menyedekahkan dan ada sebagian warga nanti kita fasilitasi jemput bola dalam artian biar warga tidak membuang sampah sembarangan ke selokan ataupun ke sungai. Jadi kita ada fasilitas jemput sampah. Dalam hal tersebut itu nanti sampahnya dari warga masyarakat per rumah itu sudah menyediakan sampah ditaruh di kerasak berupa sampah campur, Mbak. Sampah campur itu kita hargai Rp1.000 sebagai kompensasi mereka tidak membuang sampah ke selokan ataupun ke sungai. Gitu, Mbak. Oke. Satu kresek merah besar itu ya? Rp1.000 ya? Iya. Kompensasi lumayan. saja itu dia tidak membuang sampah. Betul, lumayan ya sehari kalau sampah itu biasanya ya seminggu lah. Enggak. 3 hari udah penuh ya sekresek ya. Seminggu ya dapat 2.000 lumayan buat beli. Bayam seuntil ya. Oke, ke Mas Sunyoto lagi. Tadi relawannya relawannya Bank Sampah Sapu Jagat ada 25. Kalau di Relawan Nusantara personilnya ada berapa, Mas Sunyoto? Kalau secara data itu ada sekitar 78 orang, tapi yang aktif itu ada sekitar 30 sampai 35-an yang sangat aktif. Itu di masing-masing bidangnya. Apa aja itu bidangnya, Mas Sunyoto? Bidangnya itu ada kebencanaan, terus sosial, pendidikan, lingkungan, sama teman-teman media. Ada 5 bidang di situ sama media. Oke, ada media juga ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kebencanaan, kabarnya kemarin juga membantu relawan BPBD untuk menjemput jenazah yang meninggal di Puncak Lawu ya, Mas Sunyoto ya? Ya, kemarin sempat naik koordinasi sebentar dan ternyata diturunkan lewat jalur Cemoro Kandang. Terus kemarin juga nunggu kepastian. Jadi kan kemarin ada 2 keterangan. Yang pertama itu keterangan dari rombongan 5 orang yang melaporkan temannya hilang, dan 1 laporan bapak-bapak menemukan
jenazah gitu. Jadi kemarin coba disinkronkan dulu dari 2 keterangan itu apakah satu identitas atau bukan gitu. Akhirnya semalam itu dan fixnya diturunkan di Cemoro Kandang. Mungkin pukul 8 kita sudah pamitan turun gitu. Tapi dalam arti sekarang sudah selesai permasalahan tersebut ya, Mas Sunyoto ya? Nggak apa-apa deh keluar cerita dikit. Udah ya, udah selesai ya? Udah dijemput oleh keluarga dan lain sebagainya ya? Ya sudah dimakamkan kabarnya. Oke. Dan relawan dari Relawan Nusantara pun yang diterjunkan semua sekarang kondisi sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, biasanya kalau kita mempermudah urusan orang lain, Tuhan pun mempermudah urusan kita ya. Oke, nanti kita kembali lagi membahas persampahan ini, teman-teman yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan sampah, ya sedekah sampah begitu ya. Nanti diolah menjadi kerajinan tangan dan hasilnya juga diberikan kepada masyarakat kembali ya. Tapi kita jeda sejenak, Mas Sunyoto dan Mas Yuli tetap bersama kami juga ya. Sampah-sampah berserakan bikin kotor dan bau. Buang sampah di tempatnya hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, dari diri sendiri. Lingkungan bersih, bebas bermain. Sampah-sampah berserakan bikin kotor dan bau. Buang sampah di tempatnya hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin. Lingkungan bersih dan bebas banjir. Sampah plastik dan organik kita pisahkan, karena bisa diolah lagi. Sampah plastik kita sulap jadi barang berguna. Sampah organik jadi pupuk tanaman. Sampah-sampah berserakan bikin kotor dan bau. Buang sampah di tempatnya hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, dari diri sendiri. Lingkungan bersih, bebas bermain. Sampah plastik dan organik kita pisahkan, karena bisa diolah lagi. Sampah plastik kita sulap jadi barang berguna. Sampah organik jadi pupuk tanaman. Sampah-sampah berserakan bikin kotor dan bau. Buang sampah di tempatnya hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, dari diri sendiri. Lingkungan bersih, bebas bermain. Sampah-sampah berserakan bikin kotor dan bau. Buang sampah di tempatnya hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin. Lingkungan bersih dan bebas banjir. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin. Lingkungan bersih dan bebas banjir. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin agar lingkungan bersih, bebas banjir, bebas penyakit ya. Silakan mendengar di sesi kedua kali ini. Kami ajak Anda untuk bergabung di 459198 ya. Sekali lagi di 459198 ada koordinator Relawan Nusantara Mas Sunyoto dengan gerakan sedekah sampahnya ya. Dan juga Ketua Bank Sampah Sapu Jagat dengan Mas Yuli Kuswanto sudah bersama kita di aplikasi Zoom ya dan live streaming Facebook kami Pro 1 Madiun. Masih di situ Mas-mas berdua?
Masih, Ya, Mbak. kita belum beranjak lagi. Menikmati tadi lagu dari Opi Anderista juga ya. Pesannya nyampe banget Iya. ya Mas Sunyoto dan Mas Yuli. Ya, Tapi ya. juga sebelum nanti kita lanjut pembahasannya, di SMS ini sudah ada yang masuk ya. Kita cek dulu mana ya SMS ya. 0811 366 9907, silakan mendengar. Sekali lagi 0811 366 9907. Mana ya SMS ya? Hani buka dulu deh di handphonenya aja langsung ya. Ada satu SMS yang udah masuk. Oke, nanti Hani cari dulu ya. Kita lanjut lagi membahas mengenai persampahan ini ya, Mas Yuli dulu. Tadi disampaikan sampah plastik aja yang ditampung. Apakah ada kemungkinan nanti untuk bisa menampung juga sampah organik begitu, Mas Yuli? Untuk sementara kita fokusnya ke sampah yang anorganiknya, Mbak. Karena sampah anorganik itulah menjadi masalah utama di Indonesia atau bahkan di dunia pun Indonesia nomor 2 ranking terbesar penyumbang sampah plastiknya. Jadi kita misalnya masih concern pada anorganiknya. Kalau organiknya mudah dicerna atau terurai oleh tanah. Ya. Oke, jadi memang yang sampah plastiknya dulu ya, sampah organiknya dulu yang difokuskan ya. Oke, belum ketemu juga ini SMS-nya ya. Oke. Nah, pengolahannya menjadi kerajinan tangan itu mudah nggak sih, Mas Yuli? Biasanya berapa lama gitu untuk satu jenis sampah? Mas Yuli? Ya, Mbak, agak gangguan koneksi internet. Agak gangguan koneksi internet ya. Oke, biasanya kalau misalnya nih bibir gelas plastik ya, bibir gelas air mineral ya, itu berapa lama sih mengolah biar jadi katakanlah satu kerajinan yang utuh begitu? Kalau ini mungkin butuh waktu setengah jam aja nggak apa-apa, ini bisa. Ini. Juga ya. Tapi kalau tas itu butuhnya waktu lama. Kalau yang tas ini tadi mungkin sekitar kalau baru pemula 2 atau 3 hari baru bisa jadi satu. Karena butuh mesin jahit juga. Di dalamnya kan ada puringnya juga. Jadi muri tinggal pakai. Nanti kalau ke sini jenengan langsung aja bawa satu ya. Nggak sabar pengen langsung ke sana ini ya, meluncur. Insya Allah Kamis. Oke. Kamis. Saya tapi tunggu. begini, ada agenda atau tidak ya, agenda rutin begitu selain dalam arti mengumpulkan sampah, mengolahnya, adakah event begitu dalam waktu dekat ini? Untuk sementara karena masih adanya corona kita tidak ada. Biasanya dulu kita resik-resik kali atau sebagainya, atau kita kegiatan sosial donor darah juga, atau kita kegiatan yang lain seperti memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu seperti penjual apa itu biasanya kita ada, tapi karena fokus ini corona kita enggak. Kebetulan di Bank Sampah sendiri tidak hanya kegiatan pengelolaan sampahnya, juga ada warung sapu jagat, warung sampah. Ya nanti mau tukar sampah pun bisa. Ya terus di sini ada peternakan ayam, ada lelenya juga ada perkebunan ya seperti terong, sayur-sayuran kayak gitu. Jadi satu kompleks jadi satu. Lengkap sekali di situ ya. Dan ini bisa dalam arti bisa ditukarkan dengan sampah yang dibawa oleh masyarakat itu tadi juga ya. Ya, terputus lagi. Oke, nggak masalah. Mas Sunyoto pertanyaan yang sama. Personil event yang diagendakan rutin kalau nggak ada corona itu apa aja di Relawan Nusantara? Kalau untuk bulan ini Juli seharusnya ini untuk Hari Anak Nasional kita ada event tahunan namanya Indonesia Mewarnai, Mbak. Oke. Nah, mungkin kalau untuk tahun ini kita tetap selenggarakan, tapi tidak terbuka untuk umum seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi mungkin bisa jadi terbatas, misalnya di keluarga panti asuhan seperti itu kan. Di panti asuhan kan anak-anaknya masih dalam satu keluarga gitu kan ya, nggak kemana-mana gitu. Betul. Lah sambil kita kasih psikososial atau bagaimana kan gitu. Baik. Nah ini di jalur telepon sudah ada yang masuk ya, Mas Sunyoto dan Mas Yuli, kita terima dulu. Selamat sore, Kentongan.
Selamat sore Kentongan. Dengan siapa ini? Wawan di Ngawi. Pak Wawan di Ngawi. Silakan, ada Mas Sunyoto dan Mas Yuli Kuswanto. Pak Wawan. Terima kasih. Ini pertama untuk Mas Sunyoto ya. Mas Sunyoto. Untuk nama relawan Nusantara itu apakah di setiap daerah ada, apakah hanya ada di Ngawi? Di Magetan maksud saya. Kemudian struktur organisasinya bagaimana? Itu untuk Mas Sunyoto. Oh iya. Dan untuk Mas Yuli ya. Iya, betul Mas Yuli. Ketua Bank Sampah Sapu Jagat. Namanya bagus sekali. Jagat mau disapu. Kaget gitu ya kitanya ya. Jagat segini luasnya mau disapu. Tapi ya nggak apa-apa untuk kebaikan. Betul. Nah, tadi saya dengarkan untuk sampah yang dikelola sementara ini hanya yang Plastik. dari plastik Betul. ya. Sebenarnya masih ada masalah lagi sampah ini yang lebih parah dari plastik dan untuk hancurnya itu juga lebih lama, mungkin memerlukan jutaan tahun. Itu kaca atau beling. Oh, sampah beling ya. Iya, itu apakah tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian juga yang lain logam. Kalau yang logam ini nampaknya para pemulung juga banyak yang memanfaatkan karena ada nilai rupiahnya ya. Nilai ekonomisnya. Ini apakah di Bank Sampah Jagat juga tidak memanfaatkan itu? Kemudian yang lebih banyak lagi sebenarnya sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk kompos. Nah ini mungkin ke depan kalau Sapu Jagat ini mempunyai semacam alat pengolah untuk jadikan kompos, mungkin nanti produksinya itu bisa untuk menghidupi organisasi atau lembaga yang ada di Sapu Jagat. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat sore. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan yang ada di Ngawi. Ke Relawan Nusantara dulu ya. Apa cuma ada di Magetan atau di setiap daerahnya ada, Mas Sunyoto? Oh, ya. Kalau untuk Relawan Nusantara sendiri sebenarnya dari Rumah Zakat itu secara nasional itu ada sekitar 48 sampai antara 48 sampai 50 relawan di kabupaten kota. Kalau di Jawa Timur sendiri ada 6, yaitu Magetan, Kediri, Malang, terus Surabaya, Jember, sama Banyuwangi. Nah, kalau untuk yang di Magetan sendiri anggotanya itu terus mulai dari teman-teman Ngawi, ada Madiun dan Magetan sendiri sama Ponorogo, dan insya Allah kan dalam waktu dekat di Ponorogo nanti insya Allah dimekarkan, dibuka cabang Relawan Nusantara Ponorogo seperti itu. Ponorogo ya. Ya. Okay. Nah berarti Pak Wawan di Ngawi ini kalau misalnya misalnya punya sampah pengen disedekahkan bisa menghubungi teman-teman yang di Ngawi ya, tapi setornya tetap ke Magetan begitu ya? Ya, betul Mbak. Silakan dilanjut lagi kalau struktur organisasinya, Mas Sunyoto. Nah, secara struktur organisasinya itu dipimpin Relawan Nusantara itu berada di bawah naungannya Komite Relawan Nusantara, dan Komite Relawan Nusantara itu di bawahnya Rumah Zakat. Terus di masing-masing daerah atau cabang itu dipimpin oleh koordinator relawan. Kemudian di situ baru dipecah dipecah lagi, mungkin bisa bendahara, sekretaris, dan dipecah per bidang tadi sudah di situ. Oke, seperti itu ya Pak Wawan di Ngawi, semoga terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Yuli nih, sampah beling dan logam Mas, nggak tertarik untuk diolah juga, ditampung dan diolah juga? Oke, Mbak, terima kasih Pak Wawan. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Kebetulan kalau di Bank Sampah Sapu Jagat untuk pengelolaan sampah kaca atau beling itu belum. Tapi di sini kita tetap menampung dalam hal mungkin ada botol Orson, botol kecap dan sebagainya pun mau kita terima di Bank Sampah Sapu Jagat gitu, Mbak. Boleh diterima di situ ya? Ya. Kalau untuk komposnya?
Untuk kompos, kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum 3R Kabupaten Magetan dan Forum Reduce, Reuse, Recycle. Jadi ada teman kita di komunitas bank sampah yang fokus menangani kompos. Jadi tidak melulu harus sampah anorganik, tapi ada tersendiri teman-teman kita di komunitas bank sampah yang fokus di organiknya, Mbak. Oke, Gitu, jadi Mbak. sudah ada ya. Tapi bisa melalui teman-teman Sapu Jagat juga? Ya, bisa kita sambungkan. Baik. Itu tadi penjelasannya untuk Pak Wawan. Semoga terjawab ya. Kalau Pak Wawan sekali lagi ingin bersedekah sampah daripada terbuang sia-sia atau tidak istilahnya ngebaki panggon gitu. Boleh disedekahkan saja. Teman-teman relawan Nusantara yang ada di Ngawi. Kontaknya samakah atau gimana nih Mas Sunyoto? Sama Mbak. Berapa itu nomornya? Mas Sunyoto hafal nggak? Kalau untuk kontak yang relawannya itu yang 0083 kali 3434 383 di situ. Kalau untuk Sapu Jagatnya bisa Pak Yuli yang hafal. Mungkin Pak. Berapa Pak Yuli? 0857 8414 4286. Oke. Hani akan ulangi untuk kontak relawan Nusantara terlebih dahulu ya. 083 kali ya. 0888 3434 383. Betul Mas Sunyoto ya? Betul Mbak. 0888 3434 383 atau Instagramnya @relawan-nusantara-Magetan. Digabung ya Mas Sunyoto ya? Ya, betul. Ya, oke. Kalau untuk Bank Sampah Sapu Jagat, pendengar Anda bisa catat 0857 84 14 42 86. Sekali lagi 0857 84 14 42 86 atau bisa juga menyaksikan kreasi-kreasi teman-teman di Bank Sampah Sapu Jagat itu di channel YouTube Bank Sampah Sapu Jagat ya dengan nama yang sama. Oke, silakan 459198 masih terbuka kesempatan 10 menit ke depan pendengar. Masih boleh Anda bertanya ya. Ada koordinator relawan Nusantara Mas Sunyoto dan juga ketua Bank Sampah Sapu Jagat Mas Yuli Kuswanto yang sudah bersama kita di sini. Nah, kalau misalnya ke Mas Sunyoto dulu ya, di relawan Nusantara ini untuk relawan yang aktif begitu, apakah ada pelatihan-pelatihan khusus begitu Mas Sunyoto? Nah, kalau untuk pelatihan ada Mbak, terutama di bidang kebencanaannya yang paling penting ya. Karena kita sebenarnya difokuskan untuk di kebencanaan, kita mulai fokusnya ya mulai misalnya paling ringan itu untuk biasanya PPGD, pertolongan pertama, gawat darurat atau perawatan luka seperti itu, sampai nanti yang mulai berat-berat ke evakuasi segala macam gitu. Itu yang untuk bencana yang seperti itu. Tapi di luar itu kan bencana itu kan ada bencana alam dan non alam gitu. Seperti itu. Banyak pelatihannya nanti pokoknya. Ada ya pelatihannya. Ada kalau di tengah bencana non alam ini, di tengah pandemi COVID-19 ini mengumpulkan sampah, sedekah sampahnya kan masih terus berjalan ya. Yang istilahnya dibekali apa para relawan ini untuk bertemu masyarakat, ngambil satu persatu gitu, biar nggak takut untuk melakukan hal-hal tersebut? Oh ya, kalau di awal sejak awal pertama kita awal pertama mulai kita giat di COVID, kita itu pertama kali kita berikan pembekalan kepada teman-teman relawan yang di lapangan dari pemateri. Kalau yang kemarin dari UPN, Pak Rahmat Widodo seperti itu. Beliau lulusan sana sih, dari Klaten, itu memberikan materi ke teman-teman untuk protokol-protokol kesehatannya seperti apa sih gitu. Karena kan orang lapangan berbeda dengan protokolnya, berbeda dengan masyarakat yang umum gitu. Kalau orang yang mereka terjun langsung gitu sedikit berbeda gitu, sedikit lebih ketat gitu.
Apa saja nih yang dilakukan secara teknis? Apa Secara teknis, namanya pengambilan sampahnya seperti apa? Boleh dijelaskan, Mas Sunyoto? ya, pengambilan sampahnya kalau yang kemarin yang sudah dilakukan itu yang di mana? Yang di percetakan itu kita ambil di sana. Mungkin kita cuman pakai sarung tangan Pakai sarung sama tangan. kita masker sama ini apa? Hand sanitizer itu. Tapi setelah turun nanti kita tetap harus cuci tangan gitu. Halo, Mas Sunyoto, Ya, disemprot desinfektan juga nggak sih? kalau itu tidak, karena kan dia letaknya di dalam dan kita ya berdekatan aja sih, nggak terlalu jauh dari tempat kita gitu, tidak perlu seperti itu kemarin. Tapi adakah misalnya di tempat-tempat yang lain, tempat yang lebih terbuka atau lebih ramai begitu ya, konsentrasi massanya di situ, apakah juga ada penyemprotan dulu setelah terkumpul sampahnya? Ya. Kalau ada sih, kalau kemarin ada, iya. Tapi karena berhubung kita belum mengambil yang di daerah atau di tempat yang banyak terkumpul massa, kita belum melakukan itu. Oke. Itu pengambilan sampahnya biasanya berapa hari sekali sih, Mas Sunyoto? Itu kalau di sini tergantung terkumpulnya, itu tergantung di sananya sudah habisnya berapa hari, karena di percetakan itu kan tidak rutin habisnya, mungkin selama seminggu itu dapat berapa roll, habis berapa roll kan gitu. Jadi kita nunggu biar daripada kita capek kesana kemarinya gitu, biar sedikit terkumpul, mungkin dapat 5 tabung gitu, baru kita bawa kemari gitu. Berarti ini ya istilahnya terjun untuk mengambil sampah itu menunggu kontak dari, menunggu apa ya, ini udah dapat nih, udah banyak nih gitu ya, dari pemberi atau si pesedekah ya. Iya, ya begitu, Mbak. Protokol kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman relawan Nusantara, apakah juga diterapkan oleh teman-teman di Bank Sampah Sapu Jagat? Sekarang ke Mas Yuli. Ya, Mbak. Oke, kalau sama aja sebenarnya, kalau masalah protokol selama COVID pun kita juga harus memakai masker, sarung tangan maupun hand sanitizer, cairan itu tadi. Sama tujuannya aja untuk melindungi kita juga teman-teman aja. Tapi kalau masalah disinfektan, karena kita kalau cairan kita nggak begitu fokus ke situnya. Yang penting sampah dari rumah tangga itu kan mereka kadang udah mengumpulkan, kadang udah dibersihkan. Jadi masih campur, nanti ada yang gelas, ada botol, ada beling kaca, orson dan sebagainya, otomatis mereka kan sudah membersihkannya. Jadi kita tinggal mengambilnya aja. Jadi kita rutin tiap minggu sekali ngambil, tiap minggu sekali kita adakan pemilihan sampah. Begitu, Mbak. Oke. Jadi setiap 1 minggu sekali mengambil sampah, lalu juga pemilihan sampah ya. Di hari yang sama itu juga diolah sampahnya, atau setiap hari ada ibu-ibu yang berkreasi gitu? Ya. Kebetulan kalau di sini ada fokus sendiri. Kalau ibu-ibu nanti ada yang memilah juga, ada yang langsung nanti kalau memang dari hasil pilah-pilah itu sampah tadi bisa dikreasikan, ya nanti langsung kita kreasikan. Jadi aset buat apa aja, nanti banyak sekali di sekretariat ini. Nanti kalau jenengan pas main ke sini nanti bisa lihat-lihat di sekretariat kita. Jadi kerajinannya apa aja, yang kerajinan yang dari daur ulang sampah itu. Oke. Nah misalnya nih ya, misalnya Hani di rumah dalam arti rutin mendapat kantong plastik dari belanjaan ya. Ini kantong plastik ya. Itu apa yang bisa saya lakukan ya untuk menjaga, dalam arti itu biar tetap bersih, nanti pas disetorkan tuh tetap bersih begitu. Apakah dipotong dulu menjadi lembaran atau disimpan saja seperti biasa atau seperti apa nih? Mas Yuli boleh menjawab mungkin. Siap. Untuk biasa yang udah kita lakukan di sini, biasanya mungkin dari toko, jenengan belanja ke toko pasti kan dibawakan satu kantong kresek. Entah warnanya hitam, merah, kuning dan sebagainya. Kalau kemarin kita tiap sosialisasi kita sarankan, kalau sudah membawa kresek dari toko, otomatis langsung aja mungkin diguntingi.
Digunting. Biar ya digunting-gunting nanti bisa kita buatkan eco-brick. Ya, eco-brick itu sebagai sarana pengurangan sampah plastiknya. Jadi eco-brick pun nanti bisa dibuatkan kursi juga kayak gini. Macam ini juga. Tapi hasilnya seperti ini. Nah, kalau dipotongnya panjang atau seberapa nih, Mas Yuli? Ya, potongnya kecil-kecil aja, Bu. Kalau di eco-brick itu wajib kecil, soalnya harus padat. Di botolnya itu tidak boleh ada udaranya. Oke. Karena harus padat benar-benar kalau membuat eco-brick, nanti hasilnya seperti ini. Berarti dipotong kecil-kecil, misalnya bentuknya segitiga begitu ya, segitiga begitu, kecil-kecil. Yang penting dipotong-potong gitu aja. Dimasukkan ke dalam botol. Iya. Ya, dimasukkan dalam botol, ditutup rapat ya. Iya. Oke. Nanti teman-teman dari Bank Sampah sendiri yang mengolah itu begitu ya. Ya. Kalau sampah botol, ya menit akhir ini kita sudah dikejar terus ya. Kalau sampah botol atau sampah gelas plastik, apa yang harus saya lakukan? Sampah gelas plastik, belakang, gelas ya. Dicuci bersih aja, ditumpuk begitu, atau seperti apa nih? Kalau sampah gelas plastik kan otomatis ada bibir gelas aquanya. Betul. Bibir gelasnya itu kita ambil untuk kreasi kayak gini. Oke. Jadi saya harus menggunting bibirnya itu. Ya, bibir harus gelas dipisahkan dulu. Bibir gelas aquanya dipisah, nanti botolnya yang kelebihan nanti ditumpuk-tumpuk lagi, nanti bisa kita kreasikan lagi atau langsung kita jual, itu harganya sudah berbeda lagi. Oke. Jadi kalau botol seperti gelas aqua itu kalau cuma brung gitu aja itu nggak ada harganya sama sekali. Tapi kalau kita mampu mengolah itu dapat harga bagus. Mungkin sekitar 3.000 juga ada per kilonya. Yang lewat ya. Baik, ini menarik sekali. Mungkin lain waktu kita akan lanjut lagi karena sekarang sudah hampir pukul 4 ya, Mas Yuli dan Mas Sunyoto. Tapi sebelum berpisah, adakah pesan yang disampaikan karena Mas Yuli yang terakhir kami tanya, silakan dari Mas Yuli dulu, nanti penutupnya di Mas Sunyoto. Adakah pesan untuk pendengar RRI Madiun, silakan. Oke, pesan saya kepada semua pendengar RRI Madiun, ayo kita sayangi alam, biar alam makin sayang pada kita. Ayo kita cintai alam, biar alam semakin cinta kepada kita, biar tidak mendatangkan bencana buat kita. Salam 3R. Recycle, reuse, recycle. Reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Salam 3R. Mas Sunyoto, silakan. Ya, Mbak. Kalau untuk saya mungkin ya jaga kebersihan itu aja sih, sama ya cintailah lingkunganmu, sama seperti tadi Pak Yuli katakan, kita jaga alam, alam jaga kita. Sudah, itu aja sih Mbak dari saya, cukup. Oke, dan sekali lagi terima kasih ya untuk Mas Sunyoto dan Mas Yuli Kuswanto yang sudah bersama kami di sini ya, membahas mengenai sampah ya. Ternyata dari sampah ini bisa menghasilkan rupiah ya, dan kedisiplinan kita lah yang menentukan apakah kita bisa merawat alam ini lebih lama atau tidak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, tetap sehat, jaga protokol kesehatan ya ketika menemui masyarakat. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami mulai pukul 3 hingga 4 sore ini. Program Kentongan kami sudahi terlebih dahulu. Kamis Selasa depan ya. Selasa depan akan kami jumpai Anda di jam yang sama, yakni pukul 3 waktu Indonesia Barat. Hani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ikuti